Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Deljuna. Kisah horor kali ini sebut saja dari Ibu M. Pada saat itu si Ibu M ini mengirimkan cerita horor pada saat suaminya ini mengalami sakit. Dan pada saat itu sakitnya mohon maaf tidak bisa disebutkan dan harus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Si Ibu M ini memiliki dua putri yang cantik-cantik dan memang tidak ada saudara terdekat yang harus menitipkan putri-putri mereka, dan terpaksa si Ibu M ini membawa putri-putri mereka ini untuk pergi ke rumah sakit bersama suaminya untuk memeriksakan keadaan suaminya. Nah, pada saat di rumah sakit dan segeralah ditangani oleh dokter. Dan pada saat ditangani oleh dokter, si suaminya ini harus dirawat inap kata dokternya. Dan dengan terpaksa si Ibu M ini harus pulang kembali ke rumah untuk mengambil pakaian dan perlengkapan si suami dan si anak-anaknya ini. Dan kembalilah pulang dulu, dan pada saat kemudian beberapa menit kemudian si Ibu M ini sudah kembali lagi ke rumah sakit, singkat cerita. Nah, pada saat kembali ke rumah sakit si Bapak M ini sudah ada di ruangan, dan pada saat di ruangan itu hanya ada 2 pasien yang ada di ruangan itu, si kakek-kakek yang ada di pojok itu dan suami si Ibu M ini. Dan pada saat si Ibu M ini melihat si kakek-kakek itu sepertinya ingin tahu sakit apa dan ada yang menunggu tidak. Karena di ruangan sebesar itu hanya ada 2 pasien. Dan mungkin kalau suaminya tidak masuk ke ruangan itu hanya kakek-kakek itu sendirian. Dan pada saat suaminya sedang berbaring dan si Ibu M ini sedang membereskan pakaian ke lemari yang ada di ruangan itu, ke lemari pakaiannya, dan si anak-anaknya itu sedang duduk menemani ayahnya yang sedang berbaring. Tiba-tiba ada suara rintihan dari ruangan itu, dan si Ibu M ini inisiatif untuk mencari suara rintihan itu dan apa yang terdengar dan apa yang diketahui. Ternyata suara rintihan itu berasal dari suara si kakek-kakek itu seperti meminta bantuan, meminta tolong, meminta entah kenapa seperti kesakitan atau apa. Ya, segeralah si Ibu M ini inisiatif untuk memanggil perawat untuk memeriksa si kakek itu, takut terjadi sesuatu karena memang tidak ada yang menunggu si kakek itu, entah sedang membeli makanan, entah sedang ke toilet atau ke musola, entahlah. Dan pada saat diperiksa oleh perawat, betul saja ternyata selang oksigennya itu entah macet atau apa katanya, terjepit atau apa katanya, jadi tidak lancar. Dan beberapa menit kemudian si perawat itu kembali ke meja kerjanya, dan di ruangan itu hanya si kakek itu dan kami katanya, kami itu keluarga si Ibu M. Dan beberapa menit kemudian ada suara berlarian dari arah luar menuju ke ruangan itu. Siapa, kaget siapa, kata si Ibu M ini. Dan pada saat dilihat ternyata menuju ke arah si kakek ini sambil menangis dan menjerit. Mungkin itu keluarganya. Kenapa, kata si Ibu M, ada apa, kenapa, ada apa? Ternyata si kakek itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tidak ada yang tahu ya, mau tua mau muda itu Allah yang tahu. Meninggal dunia. Suasana semakin mencekam. Dari tadinya ketika masuk ke ruangan itu sudah berdua saja sudah takut, kata si Ibu M. Ditambah lagi si kakek-kakek itu meninggal dunia. Otomatis hanya sendiri suaminya yang dirawat di ruangan itu. Sementara mereka membawa putri-putri yang masih kecil. Pada saat si Ibu M ini sengaja tidak melihat
ke ruangan atau ke tempat si kakek itu karena takut putri-putrinya itu ikut. Sementara si Ibu M ini menutup gordennya untuk tidak dilihat oleh putri-putrinya karena takut putri-putrinya itu takut atau tidak bisa tidur. Nah, pada saat sudah selesai keluarga si kakek ini keluar ruangan dan menjelang malam pun tiba. Kejadian horornya ini terjadi pada saat malam hari. Pada saat itu putri-putri kecil mereka itu sedang masih seperti belajar. Nah, pada saat jam 9 malam putri kecil mereka itu sudah mengantuk dan mereka berempat pun bersama-sama memutuskan untuk tidur. Dan karena memang posisinya itu kosong, gordennya itu sengaja dibuka karena si Ibu Emi sudah meminta izin kepada perawatnya untuk tidur di ranjang yang kosong katanya. Oh boleh, kata perawatnya. Dan si putri yang mungkin putri pertamanya itu ingin tidur sendiri tapi dekat dengan ayahnya. Dan sementara si Ibu Emi ini di seberang di seberang ranjangnya si bap ayahnya ini. Dan pada saat si putri kecilnya ini tidur bersama ibunya, dan pada saat mereka tertidur lelap, pada tengah malam terbangun si Ibu M ini. Terbangun karena kedinginan. Pada saat terbangun, si Ibu M ini melihat selimutnya sudah tidak ada. Mereka sudah tidak memakai selimut. Dicarilah selimut itu, dan si suaminya ini terbangun karena mendengar suara istrinya ini mencari sesuatu. Mencari apa, Bu? Selimut, katanya. Selimut di mana ya? Selimut. Dicarilah karena memang terlihat dari arah suaminya, dari posisi suaminya ini itu katanya ada di kolong ranjang. Ditengoklah sama si Ibu M ini, ditengoklah ke kolong ranjang. Ternyata iya, selimut yang dipakai tadi bersama putri kecilnya ini ternyata sudah ada di kolong ranjang. Diambillah kembali dan memutuskan sepertinya ingin tidur. Pada saat mau menutup di selimut, tiba-tiba melihat putri yang pertamanya ini sudah tidak ada di ranjang sebelah suaminya ini. Kemana? Pada saat mencari ternyata sudah ada di jalur evakuasi. Kagetlah, siapa yang mendorong putri mereka? Dan mereka pun, suaminya ini karena walaupun sedang sakit, suaminya ini terpaksa terbangun karena panik melihat anaknya yang sudah tidak ada di dekat suaminya ini, di dekat ayahnya ini. Turunlah suaminya ini langsung mengambil atau menarik kembali, mendorong si ranjangnya itu kembali ke posisi semula. Dan si anak pertamanya ini kebangun, ada apa ya, ada apa Bu? Karena tidak berani untuk menceritakan apa yang terjadi. Si ayah dan si ibunya pun berbohong, tidak ada apa-apa, katanya tidur saja, pengen ke toilet katanya. Nah, kebetulan si putri pertamanya ini kebangun ingin ke toilet, dan mereka pun bersama-sama semua ikut ke toilet. Dan ayahnya pun, si suami Ibu M ini, memutuskan dan menyuruh si Ibu M ini bawa gunting katanya. Kalau mau ke toilet bawa gunting katanya, soalnya bawa anak kecil. Entah itu fakta atau mitos, makhluk halus apa takut sama benar aja, entahlah diturutilah omongan suaminya ini membawa gunting kecil ke toilet. Mereka pun bersama-sama ke toilet, tidak ada satupun yang ditinggal di ruangan itu karena takut terjadi apa-apa, dan perawat pun sangat jauh di ruangannya. Dan mereka pun pada saat selesai dari toilet, mereka pun bergegas untuk tidur kembali. Dan si ayahnya ini, si suami Ibu M ini, karena takut anak pertamanya ini mengalami kejadian yang serupa, akhirnya si suami Ibu M ini memutuskan si anak pertamanya ini untuk tidur bersamanya, walaupun sempit, walaupun memang sedang sakit, tidak apa-apa, demi keselamatan putri-putri mereka. Mereka pun dengan berusaha untuk menidurkan anak putri mereka, dan tidak bisa tidur katanya. Si Ibu M berserta suaminya, walaupun suaminya ini sedang sakit, tapi tidak bisa tidur hingga pagi hari karena terus menjaga putri mereka, karena takut terjadi apa-apa. Pada saat itu
entah itu jam 2, entah itu jam berapa. Ada suara orang seperti main tenis, kata si ibu M ini. Tak tok tak tok tak tok, entah adakah orang yang tengah malam main tenis atau orang yang berolahraga di dalam rumah sakit. Itu semakin mencekam. Dan si ibu M ini pindah ke dekat ranjang si suaminya ini karena takut. Langsung ditutuplah gordennya, takut terjadi apa-apa. Dan ingin segera pagi pada saat itu, kata si ibu ini, seperti ingin segera pagi, takut. Dan alhamdulillah pagi pun tidak. Dan si ibu M ini segera menghampiri ke ruangan dokter untuk tolong periksa suaminya, siapa tahu sudah membaik katanya, karena memang tidak mau lama-lama, kata si ibu ini. Dan alhasil si dokter ini menyarankan untuk masih berobat, untuk masih dirawat inap untuk 2 hari ke depan, karena memang belum pulih benar, karena memang baru 1 malam dirawatnya. Dan mau tidak mau dengan sangat terpaksa si ibu M ini menuruti si dokter ini, karena demi kesehatan dan demi keselamatan juga, demi kesehatan yang pastinya, demi kesehatan si suaminya. Dan pasrahlah si ibu M dan si suaminya ini kepada pasrah saja, katanya, kita tawakal saja, kita berdoa saja, semoga kita dilindungi. Dan pada saat maghrib atau mereka pun si ibu M ini mengaji untuk mungkin lupa si ibu M ini mengaji untuk memberi doa kepada si kakek yang tadi meninggal tadi sore atau kemarin sore, dan mendoakan semoga diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosanya. Dan mungkin memang tidak suudzon, kata si mungkin katanya itu godaan atau itu gangguan, entah dari si kakek itu yang meninggal kemarin, entah itu dari sosok-sosok yang ada di rumah sakit itu, entahlah, kata si ibu ini. Yang pasti dia ini selalu berdoa untuk keselamatan mereka berempat. Itulah cerita horor dari si ibu M yang mereka alami di rumah sakit. Buat kalian yang punya cerita seperti ibu M dan cerita-cerita yang lain, boleh kalian kirim email, nanti aku bacain. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.